Shalom, selamat bertemu kembali Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita siapkan hati kita bernyanyi. Terjadi bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk waktu, kesempatan yang Engkau berikan bagi kami saat ini, boleh mendengarkan firman-Mu lewat renungan ini. Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang menolong setiap kami anak-anak-Mu yang saat ini tengah mendengarkan firman-Mu lewat renungan ini, supaya setiap kami dengan segala kerendahan hati boleh menerima firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan renungan pada hari ini Sabtu 4 Juni 2022, yaitu yang tertulis dalam Titus pasal 3 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Begini firman Tuhan. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dalam bahasa Batak dikatakan, alai disi matarida habasaun, dohot habasaron ni dibata si paluahita. Dada alani ulauta, hati goran ubahen nadipaluah ibana hita. Tungsian asini rohanado, marhite-hite padidion, pangulahio tubuh, dohot marhite-hite todi parbadia na paibaruhone. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pengajarannya tentang keselamatan, Rasul Paulus begitu menekankan bahwa keselamatan yang kita peroleh itu hanyalah oleh karena kasih karunia Allah semata. Dan sama sekali bukan karena perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia atau usaha apapun yang bisa membuat kita memperoleh keselamatan tersebut. Manusia mungkin boleh berbuat begitu banyak kebaikan, boleh melakukan banyak usaha untuk mendapatkan upah, mendapatkan pujian
sebagai orang baik. Namun seperti apapun kebaikan yang kita lakukan, semua itu tidak akan pernah mampu membayar, mampu untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Dan kita tidak akan pernah bisa diselamatkan oleh karena kebaikan yang kita perbuat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, namun sebagian orang memahami itu dengan salah. Ada orang yang berpikir karena manusia itu diselamatkan hanya oleh karena kasih karunia Allah dan bukan karena perbuatan baiknya, maka mereka berpikir bahwa tidaklah begitu penting persoalan untuk berbuat baik dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Toh kita telah diselamatkan oleh kasih karunia Allah dan sama sekali bukan karena perbuatan baik kita. Dan bagi orang-orang yang berpikir seperti itu, mereka tidak akan begitu mementingkan hidup di dalam kehendak Allah, di dalam kebenaran, aturan, dan nilai-nilai yang diberikan Allah kepada orang-orang yang percaya. Dan begitu banyak orang percaya karena alasan bahwa perbuatan baik tidak akan menyelamatkan. Sehingga mereka hidup dengan sembrono. Mereka hidup dengan kehendak hatinya sendiri. Sama seperti orang-orang di tengah-tengah dunia ini yang hidup untuk kesenangan dirinya sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, benar bahwa manusia tidak akan pernah bisa diselamatkan dengan melakukan perbuatan baik. Atau dengan kata lain, perbuatan baik tidak akan pernah bisa menentukan keselamatan manusia sebaik apapun dia. Namun saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan berarti bahwa orang-orang yang telah mendapatkan keselamatan secara gratis yang dikaruniakan oleh Allah tersebut, dia tidak lagi perlu untuk menjaga hidupnya, untuk hidup dengan cara yang benar, cara yang baik, karena dia sudah diselamatkan. Bukan berarti kita boleh bebas melakukan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak kita, sehingga kita hidup dengan tidak punya aturan dan kita hidup semena-mena tanpa menghiraukan lagi kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Namun perbuatan baik itu justru harus semakin nyata, jelas, terlihat, nampak dalam kehidupan orang-orang yang telah menerima keselamatan, yang telah menerima anugerah dari Allah tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang kita tidak perlu melakukan perbuatan baik untuk mengumpulkan upah yang dapat kita tukarkan dengan keselamatan. Kita tidak melakukan perbuatan baik untuk sebuah tujuan. Namun perbuatan baik itu adalah sebuah hasil, sebuah dampak yang harus nampak dalam kehidupan orang-orang yang telah diselamatkan. Orang-orang yang telah menerima anugerah yang begitu besar tersebut. Ketika orang-orang yang diselamatkan menyadari bahwa dia telah menerima anugerah yang begitu besar, maka di situ dia akan memiliki hidup hati yang semakin dipenuhi dengan rasa syukur yang begitu besar kepada Allah. Dan rasa syukur yang begitu besar kepada Allah atas anugerah itu akan mendorongnya untuk melakukan banyak kebaikan, untuk hidup seturut dengan kehendak Allah, seturut dengan keinginan Allah, hidup di dalam kasih, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan. Dan dengan demikian orang-orang yang telah menerima keselamatan itu dapat hidup mencerminkan kasih Allah yang telah dia terima, yang bekerja di dalam hidupnya. Itu sebabnya Rasul Paulus pernah mengatakan
bahwa orang-orang percaya harus hidup sebagai surat Kristus, di mana orang di sekelilingnya boleh melihat, membaca kasih Kristus yang berdiam di dalam kehidupan orang-orang percaya, di mana orang bisa merasakan kasih Kristus yang ada di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan itu. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita terus menyatakan rasa syukur kita, terima kasih kita kepada Tuhan, dengan benar-benar belajar untuk terus-menerus hidup semakin berkenan di hadapan Allah. Hidup dengan mencerminkan kasih Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga kita benar-benar akan bisa mengajak orang lain. Kita bisa untuk menginspirasi orang lain. Untuk melakukan hal-hal yang baik, perbuatan yang baik. Mari menjadi teladan untuk bisa dicontoh oleh orang-orang di sekitar kita. Mari hidup menjadi berkat supaya orang boleh merasakan kehadiran Kristus melalui hidup kita dimanapun kita berada. Dengan demikian kita boleh nyatakan bahwa sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah karunia keselamatan, hidup kita sebagai orang-orang percaya adalah hidup yang benar-benar akan memuliakan Tuhan. Dan hidup kita menjadi hidup yang akan memberkati dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami pada saat ini. Supaya kami benar-benar boleh menyatakan hidup kami sebagai orang-orang yang telah menerima karunia keselamatan yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Dengan belajar terus-menerus hidup berkenan di hadapan. Kami belajar untuk melakukan hal-hal yang baik yang seturut dengan kehendak-Mu. Dengan demikian Tuhan, kami boleh menyaksikan iman kami. Orang lain boleh melihat kasih-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Dan kami boleh mengajak banyak orang untuk percaya kepada-Mu. Dan banyak orang juga boleh merasakan keindahan kasih-Mu lewat hidup kami. Pakai setiap kami anak-anak-Mu yang saat ini telah mendengarkan firman-Mu untuk terus-menerus hidup menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, sepanjang hari ini kami serahkan segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang menyertai dan menuntun hidup kami dengan Roh-Mu yang kudus untuk terus belajar berkenan di hadapan. Terpuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, mari terus hidup dalam kebenaran seperti yang firman Tuhan inginkan. Sepanjang hari ini kita terus di dalam sukacita melakukan kehendak-Nya. Sampai jumpa.